yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Selain Islam, maka tidak akan diterima selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala yuqbala minhu," dengan huruf lan. Lan lil istiqbal, untuk masa sekarang dan yang akan datang, yang dapat diterjemahkan dalam bahasa Arab abadan, selamanya tidak akan diterima. Oleh karena itu nikmat Islam bagi kita kaum muslimin adalah nikmat yang agung, nikmat yang sangat besar, yang tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada bapak-bapak kita dan kepada kita. Tinggal kita menjalaninya. Pertama, mengetahui, memiliki ilmu tentang Islam, agama yang agung ini, yang kita ada di dalamnya, pemeluknya, yang merupakan nikmat Allah yang besar, tidak bisa dibeli dengan harta sepenuh langit dan bumi. Dan antum tahu, pernah membaca ayat-ayat Al-Quran, bagaimana orang-orang kafirin nanti akan menebus diri mereka dengan harta sepenuh bumi dan langit, tidak diterima oleh Allah. Allah hanya minta di dunia itu agar mereka tidak menyekutukan Allah, yakni mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah. Tetapi mereka enggan, menolak. Permintaan yang mudah mereka tolak. Berarti Islam itu tegak dengan tauhidullah. Tidak ada Islam tanpa tauhidullah. Dan jauh dari kesyirikan. Oleh karena itu setiap muslim harus memperhatikan arah dia di dalam beragama, sikap dia di dalam beragama. Apakah dia tegak dengan tauhid atau tidak? Yang kedua, ittiba'ur rasul. Itu syahadat Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Syahadat Muhammad Rasulullah adalah mengikuti Rasulullah SAW setelah kita mengimani kenabian dan kerasulan beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Ayat saya kira hafal semuanya. Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik secara keseluruhan, mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Jelas ayat yang mulia ini, tegas. Ayat yang lain dalam surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah hai Muhammad kepada mereka, maukah aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amalnya, yakni perbuatannya di dunia ini, yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya, amalnya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka meyakini bahwa perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang terbaik, padahal itu perbuatan yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan kepada hambanya dan rasulnya Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada manusia, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah aku beritahukan kepadamu orang yang paling rugi amalnya? Menunjukkan mereka beramal di dunia ini, memiliki keyakinan tentang din agamanya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang sia-sia amalnya, perbuatannya dalam kehidupan dunia ini. Menunjukkan bahwa mereka beramal dalam kehidupan dunia ini. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Padahal mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat kebaikan. Ternyata tidak. Ayat yang mulia ini, yakni dalam surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104, bersifat umum. Yakni terkena kepada siapa saja yang menyimpang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ia masuk ke dalam keumuman ayat ini. Siapa yang menyelisihi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka ia masuk ke dalam ayat yang mulia ini. Pertama tentunya untuk mereka yang tidak berada di dalam Islam. Yang kedua, untuk setiap orang yang berada di dalam Islam tetapi tidak ittiba'ur Rasul, tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beramal. Karena ini bentuk dari syahadat Muhammadur Rasulullah. Mengikuti atau ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jawaban yang kelima, seluruh para nabi dan rasul dari bapak kita Adam sampai kepada Muhammad alaihi wassalatu wassalam, agamanya satu, Islam. Tidak berbeda. Berdasarkan kepada firman Allah, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya agama kamu ini, inna hadhihi ummatukum. Ummatukum ditafsirkan oleh sahabat dan tabi'in adalah agama, din. Sesungguhnya agama kamu, kamu di sini adalah para nabi dan rasul. Ayat ini termaktub dalam surat Al-Anbiya ayat 92. Dan di dalam surat Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, menceritakan para nabi dan rasul, sebagian dari mereka. Kemudian ditutup dengan ayat yang mulia ini. Berarti pembicaraan ini, khitab, tertuju kepada para nabi dan rasul. Dan sebagai pemberitahuan kepada umat manusia bahwa mereka, para nabi dan rasul, agamanya sama, satu, tidak berbeda. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya, wahai para nabi, agama kamu adalah agama yang satu. Dan aku Rabb kamu. Oleh karena itu, beribadahlah kepada aku. Jangan kepada yang lain.